Ya, sebelum kita memulai ibadah pemuda pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Teman-teman, marilah kita bersama-sama mengangkat litani pujian. L itu nanti akan dibacakan oleh saya, lalu J itu akan dibacakan oleh teman-teman ya. Mari kita membacakan litani pujian secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan di bumi, hai teruna dan anak dara. Silakan teman-teman. Engkaulah harapan dan kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian syukur. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu buah pujian. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian dengan judul Satukanlah Hati Kami. Bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Selanjutnya kita akan memasuki doa syukur. Sebelum kita memulai kebaktian pemuda pada malam hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami dimampukan untuk hadir bersama-sama meskipun masih melalui kebaktian virtual, melalui platform Zoom ya Tuhan, tidak menyurutkan semangat kami untuk bersama-sama mengikuti kebaktian pemuda, untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama bertemu dalam kebaktian pada malam hari ini ya Tuhan. Tolonglah pimpin dan sertai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.
Dan tolonglah berkati juga teman-teman kami yang mungkin pada malam hari ini belum dapat hadir untuk mengikuti kebaktian pemuda pada malam hari ini. Tolonglah kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak ya Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Kami serahkan kebaktian pemuda pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, kita akan memasuki ke dalam ketetapan Allah. Untuk PF, dipersilahkan kepada Pak Joko untuk membacanya. Dipersilahkan Pak Joko. Ketetapan Allah. Allah begitu mengasihi manusia dan terus senantiasa menyertai seluruh kehidupannya. Bahkan Allah menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya untuk menyatakan kasih Allah. Allah sendiri ingin agar kita tidak jatuh dan menjauh daripada Allah. Allah ingin agar kita senantiasa berada pada jalan yang membawa kita pada keselamatan. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan kita pada ketetapan kasih Allah. Baik, terima kasih Pak Joko. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Jumat lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, dipersilakan Pak Joko untuk pemberitaan firman Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Allah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, Allah Maha Baik. Pada malam hari ini, kami bersama dengan kaum pemuda dan remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan untuk bersekutu, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu kiranya kami tidak dapat memahami apa yang tersirat di dalam firman-Mu. Karena itu kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami apa yang kami dengar dan kami renungkan. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nats pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 19.
Saya akan membacakan untuk kita semua. Perikopnya adalah menerapkan hidup bersahaja sebagai wujud ekspresi iman. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal ini. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf sekaligus ilmuwan besar yang berasal dari Inggris, Sir Isaac Newton pernah menuliskan, truth is ever found in simplicity, not in multiplicity and confusion of things. Atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kebenaran ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam keberagaman dan kebingungan dari suatu hal. Kata bersahaja berasal dari kata dasar sahaja, atau dalam bahasa Melayu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah saja. Sahaja dapat berarti sederhana, dapat juga berarti apa adanya, seadanya. Dalam arti kesederhanaan, kita dapat melihat kehidupan Kristus sendiri. Gaya hidup adalah suatu cara atau model yang dilakukan manusia untuk menjalani kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Di dalam hidup, ada berbagai gaya hidup yang dilakukan manusia untuk menjalani kehidupannya. Misalnya, ada gaya hidup modern yang lebih mengutamakan cara hidup yang mewah, atau segalanya diukur dengan barang-barang yang mahal dan terbaru. Ada juga gaya hidup kuno atau tradisional. Gaya hidup kuno atau jadul merupakan cara hidup yang masih menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara yang lama dan nampak ketinggalan zaman. Ada juga gaya hidup yang dilihat dari cara berpakaian, kesenangan atau hobi, nomaden, pedesaan, dan lain-lain. Namun secara umum, orang Kristen diperhadapkan dengan dua gaya hidup di dalam dunia ini dan harus memilih satu di antaranya. Gaya hidup itu adalah gaya hidup duniawi dan gaya hidup orang percaya. Sebagai orang Kristen, kita pasti akan memilih gaya hidup orang percaya. Gaya hidup orang percaya adalah bersumber dari keteladanan Tuhan Yesus. Orang Kristen dapat menerapkan gaya hidup bersahaja sebagai wujud ekspresi iman dengan belajar dari kesahajaan Tuhan Yesus saat memasuki kota Yerusalem. Kitab Yohanes menjadi bagian keempat dari kitab Injil. Kitab Yohanes dituliskan oleh Rasul Yohanes, yaitu murid Yohanes yang dikasihinya.
orang termuda di antara murid Yesus. Rasul Yohanes nampaknya menjadi murid yang berbeda dari rasul lainnya di antara rasul Tuhan Yesus. Bisa saja Tuhan Yesus melihat Yohanes sebagai murid yang memiliki pemahaman dan pengertian yang lebih mendalam tentangnya daripada murid lainnya. Hal ini terlihat dalam isi dari Injil Yohanes yang dijelaskan lebih mendalam daripada bagian lain dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas. Kedekatan Yohanes dengan Tuhan Yesus terlihat saat perjamuan Paskah. Yohanes diberi tempat duduk dekat sebelah kanan Tuhan Yesus dan bersandar padanya. Kedekatan Rasul Yohanes kepada Tuhan Yesus mengingatkan orang Kristen untuk menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lalu bagaimana gaya hidup orang Kristen berdasarkan pembacaan Alkitab hari ini? Kitab Yohanes 12 ayat 12 hingga 19 menceritakan tentang kisah orang banyak yang datang ke Yerusalem. Kedatangan orang banyak ke Yerusalem terlihat ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menyaksikan mujizat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, yaitu orang-orang dari daerah sekitar Betania dan Yerusalem. Kelompok kedua yaitu orang-orang Galilea yang datang untuk merayakan Paskah dan hanya mendengar peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Kedua kelompok ini datang ke Yerusalem adalah untuk melihat dan menghormati Tuhan Yesus yang dipandang sebagai Mesias. Ayat yang ke-13 menjelaskan adanya orang-orang yang mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka segera mengambil daun-daun palem. Mereka menyongsong dan bersorak untuk Tuhan Yesus. Membawa daun-daun palem adalah tindakan yang dilakukan sebagai penghormatan kepada yang menang. Orang-orang banyak bersorak mengungkapkan perasaan hormat kepada Tuhan Yesus dengan perkataan yang berasal dari Mazmur 118 ayat 26. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Perkataan dari Mazmur ini merupakan satu Mazmur yang dinyanyikan oleh para peziarah ketika mereka mendaki menuju Yerusalem. Mazmur 118 juga merupakan nyanyian dan doa dalam perayaan Paskah sebagai permohonan akan keselamatan Tuhan agar datang pada waktu itu. Dengan perkataan tersebut, orang banyak mengakui akan keberadaan Tuhan Yesus yang datang sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Pada ayat 14 hingga 15 merupakan respon Tuhan Yesus kepada orang banyak. Tuhan Yesus terharu atas sambutan orang banyak yang mengeluh-elukannya. Saat itu, dengan menunggangi seekor keledai, Tuhan Yesus mengakui bahwa Ia adalah Raja, Raja Damai. Dalam tradisi sebuah kerajaan, jika seorang raja akan berperang, maka ia akan menunggangi seekor kuda. Tetapi dalam keadaan damai, maka seorang raja akan menunggangi keledai. Dengan demikian Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai. Ayat 14 hingga 15 merupakan kutipan Yohanes dari kitab Zakaria 9 ayat 9. Sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai muda ke Yerusalem dan hal itu sudah dinubuatkan. Ayat 16 merupakan sikap para murid yang mendengar pengakuan Tuhan Yesus sebagai Raja. Para murid tidak memahami maksud perkataan Tuhan Yesus tersebut. Tetapi Yohanes menerangkan bahwa sebenarnya mereka baru memahami setelah Tuhan Yesus dimuliakan, yaitu peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ayat ke-19 ada penjelasan tentang reaksi dari orang-orang Farisi. Penulis Injil Yohanes mengungkapkan adanya kekhawatiran yang dialami oleh orang-orang Farisi karena mereka melihat bahwa banyak orang menemui dan menyambut Tuhan Yesus dengan begitu meriahnya, dengan sorak-sorai yang mengagumkan. Orang-orang Farisi merasa putus asa. Mereka tidak mungkin membuat tindakan makar karena
semua orang datang dan menyanjung Tuhan Yesus sebagai tokoh populer dunia. Relevansi dari perikop kita untuk kaum remaja. Remaja Kristen dapat mewujudkan hidup yang bersahaja dengan cara memiliki prinsip hidup yang jelas, yaitu cara menjadi remaja Tuhan yang bertanggung jawab dalam menjalani hidup. Remaja Kristen perlu mengatur setiap kegiatan dengan baik dan teratur. Sangat penting bagi remaja Kristen untuk menetapkan skala prioritas dalam setiap kegiatannya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia dan setiap tugas serta kegiatan dapat dijalankan dengan baik. Hidup bersahaja dapat diterapkan remaja dengan memahami bahwa setiap orang adalah pribadi yang penting untuk diperhatikan tanpa kepura-puraan. Perbuatan kasih yang dinyatakan remaja adalah perbuatan kasih dengan berdasarkan ketulusan di hati, bukan kepura-puraan saja karena ingin mencari pujian semata. Tidak suka mencari kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain dapat diutamakan. Remaja mau mewujudkan hidup bersahaja dengan cara menjalin persahabatan dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan orang lain. Remaja tidak bersikap egois atau mau menang sendiri. Mensyukuri setiap berkat yang dimiliki dengan penuh sukacita sebagai wujud hidup yang bersahaja. Tuhan adalah Maha Baik. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Wujud nyata sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan adalah senantiasa bersyukur dalam segala hal, antara lain tidak suka mengeluh dan berputus asa, serta tidak menjadi remaja yang boros dalam penggunaan anggaran. Untuk kaum pemuda, dalam mewujudkan hidup yang bersahaja, pemuda dapat menjadi teladan dalam pikiran dan perbuatan. Pemuda Kristen hidup dalam rasa takut akan Tuhan dan mewujudkannya dalam kerajinan serta tanggung jawab terhadap tugas dan aktivitasnya. Lakukanlah tugas sesuai kemampuan tanpa memaksakan diri pada tugas yang bukan menjadi bagiannya. Hidup yang bersahaja menjadi ciri dari kedewasaan iman pemuda. Kedewasaan iman pemuda harus nampak dalam sikap yang menghargai orang lain, yaitu hidup dalam kerendahan hati. Pemuda tidak bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Kehidupan pemuda Kristen dapat dilihat sebagai surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain sebagai pemuda yang baik, jujur, ramah, dan peduli. Pemuda yang hidup bersahaja adalah pemuda yang hidupnya senantiasa bersyukur. Pemuda Kristen senantiasa dapat mensyukuri setiap berkat Tuhan, bahwa setiap kebaikan yang dialami adalah karena berkat yang Tuhan anugerahkan. Pemuda Kristen mewujudkan hidup yang bersahaja sebagai sikap yang meneladani Tuhan Yesus. Wujudkanlah hidup sederhana tanpa mencari pujian belaka. Selalu bersukacita atas setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pemuda yang hidup bersahaja adalah pemuda yang selalu belajar dari setiap kesalahan. Pemuda Kristen senantiasa menyadari sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Walaupun sebagai manusia yang terbatas, tetap memiliki semangat untuk berusaha melakukan yang terbaik. Milikilah semangat untuk memperbaiki setiap kesalahan. Bagi orang yang lahir dan dibesarkan di perkotaan, yang segala sesuatunya bersifat kompleks dan rumit, tidaklah mudah untuk dapat hidup sederhana atau bersahaja. Namun dapat kita lakukan bila kita jadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Membiasakan diri terhadap suatu akan melewati suatu tahapan yang berat, yaitu pertama terpaksa, yang kedua bisa, yang ketiga biasa, yang keempat budaya. Awalnya kita terpaksa dan berat hati
kemudian kita akan menjadi bisa melakukannya. Bila hal yang baik ini dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan. Sesuatu yang sudah biasa dilakukan akan sulit ditinggalkan dan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan cara hidup bersahaja dan yang berkenan kepadanya, yaitu datang kepadaku. Itu dapat dibaca pada Matius 11 ayat 28. Yang kedua, ikuti aku. Itu terambil dalam Matius 4 ayat 19. Yang ketiga, kasihi aku. Yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Mintalah padaku, terambil dari Yohanes 14 ayat 14. Kemudian tinggallah di dalam aku, dalam Yohanes 15 ayat 4. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk satu, selalu datang kepada Tuhan dalam setiap perkara yang kita hadapi, baik susah maupun senang. Yang kedua, selalu mengikuti teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah hidup sederhana dan rendah hati. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan selalu bersandar kepadanya. Menyerahkan segala perkara kita kepadanya. Yang keempat, menyerahkan diri kita kepadanya dan memohon kepadanya untuk membentuk kita dan agar memberkati setiap hal yang kita lakukan. Yang kelima, selalu hidup dalam Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Demikianlah yang dapat kita pelajari dalam perikop kita hari ini. Ada beberapa hal yang merupakan refleksi untuk kaum remaja, yaitu bagaimana cara remaja Kristen sebagai persekutuan mengatur setiap kegiatan untuk mewujudkan hidup yang bersahaja. Yang kedua, apa saja yang dapat diterapkan remaja Kristen terhadap sesama dalam pergaulan untuk mewujudkan hidup yang bersahaja. Untuk kaum pemuda, hal-hal apa sajakah yang dapat dilakukan pemuda Kristen untuk mewujudkan hidup bersahaja? Yang kedua, ada pandangan bahwa orang-orang Kristen hidupnya berlebihan dalam hal kekayaan. Sebagai persekutuan pemuda Kristen, bagaimana mewujudkan kehidupan yang bersahaja di tengah pandangan tersebut? Untuk selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada kaum pemuda untuk berbagi, dan mungkin juga ada yang ingin memberikan refleksi. Kita persilahkan ya, Aldi ya. Baik, terima kasih Pak Joko. Ya teman-teman, ada beberapa pertanyaan pendalaman ya terkait poin yang pertama, bisa dilihat di chat ya teman-teman. Silakan teman-teman bagi yang ingin menanggapi atau mungkin sharing berkaitan dengan tema kebaktian pemuda pada malam hari ini, dipersilahkan. Saya bacakan kembali pendalamannya ya. Hal-hal apa sajakah yang dapat dilakukan pemuda Kristen untuk mewujudkan hidup bersahaja? Yang kedua, ada pandangan bahwa orang Kristen hidupnya berlebihan dalam hal kekayaan. Sebagai persekutuan pemuda Kristen, bagaimana mewujudkan hidup yang bersahaja di tengah pandangan tersebut? Dipersilahkan bila ada yang ingin sharing pengalaman hidup atau apa yang dialami
ketika menerapkan hidup bersahaja atau barangkali punya sharing dari pengalaman orang lain yang hidup bersahaja, dipersilahkan. Silahkan teman-teman. Doni, monitor Doni. Mungkin ada pandangan dari Doni. Don. Atau Ui mungkin. Saya mulai sendiri saja dulu ya Aldi ya. Saya berikan Baik, contoh silakan ya. Pak Joko. Ya. Dalam kehidupan saya sebagai pegawai, saya di posisi saya seharusnya saya dapat tunjangan atau fasilitas berupa kendaraan dinas. Jadi seharusnya saya berangkat dan pulang kerja diantarkan oleh driver kantor gitu ya. Jadi ada kendaraan kantor yang disediakan untuk saya, khusus untuk melayani saya, untuk berangkat dan pulang kerja. Tetapi bagi saya itu bukan hal yang penting dan tidak memberi manfaat juga untuk saya. Dan kebetulan saya memang seorang yang menyukai perjalanan menggunakan kendaraan umum. Jadi tiap hari saya bekerja naik sepeda motor dari rumah sampai ke stasiun. Kemudian dari stasiun kereta saya naik kereta sampai stasiun terdekat dengan kantor saya. Hal ini saya lakukan sudah bertahun-tahun, sudah sangat lama. Dan selama ini saya juga tidak ada keluhan kepada kantor saya, baik atasan saya maupun rekan-rekan kerja saya. Semuanya baik-baik saja. Dan sepertinya ini hal yang menjadi perhatian gitu di antara rekan kerja maupun atasan saya gitu, karena bagi mereka tuh aneh gitu. Seorang manajer divisi setiap hari pulang pergi naik kereta api gitu, kereta rel listrik. Tetapi saya sampaikan bahwa hal ini sama sekali bukan hal yang merugikan dan tidak merugikan kantor tempat saya bekerja, tidak merugikan orang yang bekerja bersama dengan saya karena saya tidak pernah terlambat bekerja. Saya selalu datang lebih awal daripada orang lain. Kemudian saya bisa pulang juga tepat waktu atau lebih malahan. Dalam berkoordinasi juga tidak pernah mengurangi intensitas koordinasi. Juga secara pribadi saya sama sekali tidak merasa malu bepergian menggunakan kendaraan umum. Mungkin bagi sebagian orang lain yang seusia saya atau dengan kurang lebih status seperti saya, mungkin hal yang memalukan kalau bepergian dengan kendaraan umum ya. Tapi bagi saya yang memalukan itu bukan hal seperti itu, tapi bila kita melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, mencuri, kita merugikan orang lain dan sebagainya ya. Jadi dalam hal ini saya tidak merasa berkecil hati bepergian menggunakan kendaraan umum. Ya itu sekedar refleksi saja, contoh untuk ini bahkan juga menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar saya gitu ya. Begitu yang bisa disampaikan untuk saudara-saudara semua. Baik, terima kasih Pak Joko atas refleksinya. Luar biasa Pak Joko, berarti udah berapa lama tuh Pak Joko
menggunakan kereta api itu? Saya sudah lakukan ini lebih dari 12 tahun. Awalnya saya naik dulu waktu masih ada bis yang keluar di UKI, saya masih naik bis juga. Oh iya ya. Kemudian setelah bis tidak keluar di UKI lagi, saya ganti mode transport menggunakan kereta. Jadi sudah lebih 12 tahun Aldi saya lakukan ini. Dan di kereta api juga saya tidak pernah duduk, saya berdiri aja. Pak Joko, kalau boleh saya tanya nih, kaitannya dengan gaya hidup yang ibaratnya dilakukan Pak Joko selama kurang lebih 12 tahun ya. Pastinya selama 12 tahun itu kan nggak mungkin semua orang berkata positif atau mendukung. Pasti aja kan ada yang berkata negatif. Apalagi tadi dibilang Pak Joko itu ibaratnya punya apa namanya ini sendiri ya, fasilitas tersendiri ya Pak Joko. Pasti kan ada pegawai dari bawahannya Pak Joko gitu yang bilang, loh kok ini bos gue malah naik public transportation sih, bukannya menggunakan itu. Itu Pak Joko apakah cuek aja atau bagaimana tuh Pak Joko menanggapi hal-hal kayak gitu? Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaan Aldi ini, memang sebetulnya ini mencerminkan keadaan sehari-hari yang saya alami sebetulnya. Jadi memang ada pandangan bahwa yang saya lakukan itu bagi sebagian orang memalukan gitu. Karena orang dengan posisi seperti saya ini memang seharusnya sudah dapat fasilitas itu dan memang sudah dapat juga gitu. Untuk orang yang umum dan memberikan penilaian seperti itu, karena penilaiannya tidak disampaikan kepada saya, jadi tidak saya tanggapi gitu. Tetapi ada yang menyampaikan kepada saya berikan penjelasan gitu, bahwa hal yang memalukan itu bukan menggunakan kendaraan umum, tetapi merugikan perusahaan seperti melakukan korupsi, sering mangkir dari pekerjaan, tidak bertanggung jawab terhadap tugas, tidak melakukan komitmen, tidak menepati janji, dan sebagainya gitu. Nah, terus saya berikan ilustrasi juga bahwa di negara maju seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara Eropa, itu orang itu sudah sangat umum bepergian menggunakan kendaraan umum gitu. Bahkan orang-orang setingkat BOD-1 sebutannya, atau orang yang satu level di bawah direktur, itu tetap menggunakan, bahkan direktur juga masih menggunakan kendaraan umum berupa subway ya, atau kereta bawah tanah. Hanya orang yang merupakan CEO atau komisaris yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi atau antar jemput. Nah, sebetulnya saya sehari-hari juga mengalami, ada staf saya yang pulang pergi kantor menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi, bahkan diantar jemput oleh kantor. Tapi hal seperti itu sama sekali tidak menyurutkan semangat saya, bahkan sama sekali tidak membuat saya kehilangan harga diri gitu. Karena prinsip yang saya anut adalah itu tadi, selama kita masih melakukan hal-hal yang baik, maka kita tidak mempermalukan siapapun gitu. Begitu Aldi, saya berikan contoh juga bahwa hal-hal yang baik itu dapat kita lakukan tanpa harus menunjukkan kemewahan, kekayaan, fasilitas, dan semua hal yang bersifat duniawi gitu. Jadi saya tunjukkan bahwa ketika kita memiliki pengetahuan yang dibagikan kepada orang lain, kita punya komitmen yang baik untuk melakukan setiap tanggung jawab kita, itu merupakan hal-hal yang justru harus ditonjolkan dan dijadikan sebagai contoh di lingkungan sekitar kita. Demikian Aldi tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi semakin terbuka juga Pak Joko pandangan saya terkait memang
value-nya itu dari diri kita sendiri ya, bukan dari gaya hidup kita. Lebih baik kita meningkatkan value diri kita ya Pak Joko ya. Betul, Aldi. Terkait komitmen pendirian gitu ya Pak Joko ya. Betul. Susah, senang, berharga, tidak berharga itu hanya ada di dalam pikiran kita. Kalau kita menganggap bahwa kita menggunakan kendaraan biasa-biasa saja sebagai hal yang berharga, maka kita akan meyakininya sebagai hal yang berharga gitu. Tapi kalau dari sejak dini kita menganggap bahwa kemewahan itu adalah hal yang berharga, maka seterusnya akan seperti itu. Kita harus rubah hal itu. Gitu. Betul, betul. Baik, silakan teman-teman terkait pertanyaan pendalaman nomor 1 dan 2. Apakah ada yang ingin menyuarakan pandangannya? Ya, persilahkan. Mungkin tadi kan cowoknya Doni sama Uwi ya. Dari ceweknya mungkin Erin mungkin. Erin? Halo, selamat malam Aldi. Pak Iya, Joko. selamat malam Erin. Selamat malam Erin. Maaf telah joinnya. Iya, nggak apa-apa Erin. Oke, kalau dari aku apa ya? Hidup bersahaja itu kan hidup sederhana ya. Jadi penting untuk aku sendiri itu menunjukkannya dari awal gitu. Ketika bergabung dengan komunitas, karena kita tahu sekarang banyak komunitas yang mementingkan prestige. Indikatornya banyak, bisa punya HP bagus, pakai baju branded dan lain sebagainya. Tapi mereka mengorbankan sesuatu gitu yang nggak seharusnya dikorbankan, kayak pinjam online dan lain sebagainya. Jadi untuk aku sendiri itu penting ya kita pede aja gitu, dan yang penting nggak merugikan orang lain atau hal lain gitu, dan terlebih mengorbankan diri kita sendiri gitu ya untuk mengejar apa ya, mungkin pujian dan lain sebagainya gitu sih Aldi. Oke, betul. Benar banget, setuju sama yang disampaikan Erin terkait ya memang untuk apa juga ya kita menonjolkan gengsi gitu. Toh kita juga tidak bisa memuaskan orang lain 100% kan ya. Lebih baik kita meningkatkan ya kualitas diri kita dengan gaya hidup bersahaja, meskipun orang mau ngomong apa, yang penting kita bahagia gitu ya. Kita senang menjalankan kehidupan kita ya. Terima kasih Erin. Iya, tambahan dikit nih, boleh? Oke, silakan. Karena aku pernah lihat juga sih, ada orang yang benar-benar dia berada gitu, tapi ternyata definisi suksesnya itu beda banget gitu. Oh. Buat dia itu sukses itu bukan punya ini punya itu, mungkin setiap orang beda ya. Iya. Cuma meskipun aku lihat wah ini orangnya sederhana banget gitu, nggak seberada dengan teman-temannya gitu. Cuman untuk dia itu aku sukses ketika udah misalnya udah bisa merealisasikan. Contohnya tuh sebenarnya ini sih, dia petani gitu. Si orang ini. Jadi dia bisa menjual hasilnya itu meskipun pendapatannya nggak seberapa gitu, tapi untuk dia itu udah indikator sukses sih gitu. Itulah, jadi indikator sukses orang beda-beda juga. Ya semoga sesuai dengan yang Pak Joko share tadi, remaja Kristen juga gitu ya, apa adanya. Gitu aja sih. Terima kasih Erin. Ya, mungkin ada satu lagi dari teman-teman. Fani mungkin? Halo Fani. Dari aku belum ada sih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Baik, mungkin sudah cukup ya terkait sesi diskusi kita. Terima kasih banyak atas refleksinya untuk yang telah disampaikan tadi oleh Pak Joko dan juga Erin. Semoga kita sebagai kaum pemuda terus dapat mewujudkan kehidupan bersahaja, kehidupan yang sederhana, dan terus meningkatkan kualitas diri kita masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita akan menyanyikan puji-pujian lagi.
kita akan menyanyikan lagu sebagai bentuk respon firman yang telah disampaikan tadi. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Mengasihi Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan
Ya teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki persembahan. Sebelum kita menaikkan persembahan, saya akan membacakan nas persembahan yang terambil dari Roma 12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya teman-teman, dapat mengumpulkan persembahan melalui transfer dengan nomor rekening Mandiri yang tertera di slide ya. Atas nama Gereja Kristus Pasundan, atau teman-teman dapat men-scan QRIS GKP Bogor yang berada di sebelah kanan, atau teman-teman juga dapat mengumpulkan persembahan secara langsung ke gedung gereja setiap hari kerja. Selanjutnya kita akan mengangkat pujian lagi. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu untuk mengantar persembahan kita pada malam hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik
baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan menaikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat pada malam hari ini. Namun sebelum itu, apakah ada dari teman-teman yang ingin didoakan secara khusus? Adakah, teman-teman? Tidak ada ya, baik. Dipersilahkan kepada Pak Joko untuk menaikkan doa persembahan dan syafaat. Saya persilahkan. Baik, mari kita berdoa dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau telah membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh memahami firman yang Engkau sampaikan melalui nats pembimbing pada hari ini ya Tuhan. Terlebih kami juga menaikkan rasa syukur kami ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada malam ini kami membawa sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami persembahkan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini dan dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu dan untuk dapat memuliakan nama-Mu di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam persekutuan pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan membimbing mereka ya Tuhan, memberkati setiap aktivitasnya, memberikan mereka kekuatan dan juga kerinduan agar mereka juga boleh bersekutu bersama kami pada kesempatan berikutnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu, opung, oma, opa yang saat ini sedang terbaring di tempat tidurnya karena sakit atau kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka dan menjamah mereka satu persatu ya Tuhan. Mengangkat sakit penyakit yang mereka alami dan menyembuhkan mereka. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan, kiranya Tuhan juga berkenan melawat mereka dan memberikan mereka penghiburan ya Tuhan. Biarlah dalam segala duka yang mereka alami, mereka juga boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjadikan segala sesuatunya lebih baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi kaum pemuda dan remaja Gereja Kristen Pasundan yang saat ini juga tengah mengalami pergantian tahun pelayanan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada pengurus yang baru ini ya Tuhan. Dan membimbing mereka sepanjang masa kepengurusan ini sehingga
setiap program yang telah dicanangkan boleh dilaksanakan dengan bimbingan Tuhan. Biarlah program-program yang dilaksanakan ini juga membawa berkat bagi sesama kami dan di lingkungan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Teman-teman, sebelum kita menerima berkat dari kebaktian pemuda pada malam hari ini, saya persilahkan untuk Saudara Dita untuk memaparkan warta kaum pemuda pada minggu kali ini. Dipersilahkan untuk Saudari Dita. Oke, baik. Terima kasih, Aldi. Sama-sama, Sebelumnya, Dita. suara saya cukup terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Dita. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Penatua Joko sudah bersedia untuk membawakan firman untuk kebaktian pemuda malam hari ini. Oke, baik. Untuk warta pemuda, yang pertama, di minggu depan, tanggal 9 April, kita mau ada podcast. Nah, untuk narasumber nanti ada kami dan hostnya ada Amel. Nah, nanti untuk info detailnya, pastinya kita akan share link podcastnya ya, karena nanti akan kita tayangkan di YouTube. Nanti teman-teman bisa update terus di Instagram KPPR dan di grup WA Pemuda ya. Lalu yang kedua, di tanggal 9 April juga kita mau ada Healthy Club lagi nih teman-teman. Tapi karena sekarang situasinya masih pandemi, jadi untuk Healthy Club bulan ini kita laksanakan secara daring, jadi bentuknya e-sport. Nah, nanti untuk detailnya kita akan infokan lagi ke teman-teman untuk teknisnya seperti apa, harapannya nanti teman-teman semua bisa ikutan Healthy Club bareng kita ya. Lalu info yang ketiga kita ada PA gabungan di minggu ketiga, PA gabungan bareng-bareng dengan teman-teman remaja ya. Nah itu nanti akan kita laksanakan pada tanggal 16 April hari Sabtu, jamnya sama seperti biasa jam 18.30 dan tentunya masih via Zoom. Nah demikian info yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin ada tambahan dari Aldi? Atau mungkin kalau di sini ada pengurus remaja, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan ya spoiler dikit gitu, mungkin mengenai Healthy Club, dipersilahkan ya. Terima kasih. Terima kasih Dita atas warta yang telah Sama-sama, disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Amel? Halo Amel. Baik, sepertinya tidak ada ya. Ada Amel? Kalau Aldi nggak ada, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya sebelum kita menutup kebaktian pemuda malam hari ini, mari kita bersama-sama menerima berkat. Ya, dipersilahkan kepada Pak Joko. Baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita telah merenungkan firman yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu agar kita hidup bersahaja sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita mengenai hidup dan sederhana. Yesus dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, yaitu dari keluarga tukang kayu. Tempat lahirnya pun di palungan yang sederhana, dan saat memimpin umat juga mengendarai keledai
muda yang sederhana. Biarlah kita teladankan kehidupan Kristus ini dengan hidup bersedia dalam kehidupan kita. Selanjutnya marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya teman-teman, kebaktian pemuda pada malam hari ini telah selesai. Namun sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom ini, boleh dong teman-teman kita on cam semuanya untuk berfoto ria. Silakan teman-teman on cam. Oke, minta tolong ya Erin. Oke. Ayo Fani. Oke Amel, nggak apa-apa. Halo, tinggal Candy nih. Oke, silakan Erin. Kayak Erin ngomong tapi masih di mute deh. Oh iya. Udah Erin? Lagi? Lagi kah? Sudah ya Erin, sudah cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pemuda telah mengikuti kebaktian pemuda pada malam hari ini. Terima kasih juga terkhusus untuk Bapak Penatua Joko Wicaksono atas pelayanan firman-Nya. Terima kasih banyak Pak Joko. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Joko. Live ya. Ya, mari terima kasih Pak Joko. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih.